Om Swastiastu. Halo penonton semuanya di rumah dan dimanapun kalian berada, kembali lagi di acara J Podcast, di mana J Podcast merupakan program kerja dari UKM Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amrapura, yang mana J Podcast nantinya akan memberikan informasi-informasi yang menarik dan tentunya menginspirasi. Perkenalkan, kali ini saya Basunda Loka yang berkesempatan untuk mengobrol dan berbincang santai dengan bintang tamu J Podcast yang sangat luar biasa. Baru saja tadi video opening adalah penampilan dari bintang tamu kita, yaitu dari UKM Musik. Oke, di sebelah saya udah ada dari UKM Musik, yaitu ada Kak Sophie, Kak Wahyu, dan Kak Andrika. Halo Kak, Om Swastiastu. Swastiastu. Aku Basunda Loka, tapi buat kakak-kakak boleh manggil aku sayang. Halo, boleh diperkenalin dulu satu-satu dari semester, prodi, mungkin nama lengkap, asal gitu. Iya. Dari mungkin Kak, dari Kak sebelah Andrika kanan dulu. mungkin ya. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Igede Andrika dari prodi Bahasa Inggris semester 2. Saya berasal dari Banjar Dinas Dahu Pangkung, Desa Surabaya Barat. Itu aja. Wah, prodi kita Kak. Itu aja. Selanjutnya kakaknya? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Komang Wahyu Aditya Dipayana dari prodi PGSD semester 4. Terakhir kakak? Udah itu aja. Saya Sophie Juliarta, asal dari Sibetan. Ya. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada dong Kak, Ada. masih banyak pertanyaannya. Tunggu ya. Umur nggak nanya umur nih? Boleh. Umur? Oh ya, umur kurang lebih baru 17. Jalanlah sehari ini. 17 apa 71? Umur baru 24. 24? Ya, 24. Oke, sudah matang. Kayak buah-buahan aja ya. Mau aku tanya satu hal. UKM musik atau bandnya ini dimulai dari dibangun tuh kapan? Siapa nih yang jawab? Siapa aja boleh lah. Iya boleh. Wahyu. Jadi gini, UKM Musik itu dibentuk tahun 2020 saat saya mulai masuk ke STKIP Agama Hindu Amrapura. Setelah itu kita disuruh untuk memilih UKM. Nah, pas saat saya suka dan juga punyalah bakat dalam musik, makanya saya ikut join ke UKM Musik langsung pada saat itu. Dari semester 1. Semester 1. Dari 2020 berarti. Iya, 2020. Kalau boleh tahu pembinanya siapa? Pembinanya Ibu Yani. Oh, Bu Yani. Nggak salah sih, Bu Yani kan jago nyanyi ya. Iya, Sering dia di di Padus vokal juga juga. kan dia. Terus udah ada berapa sih band di dalam UKM Musik atau baru band kakak aja? Kalau band kita sebenarnya ada banyak sih yang punya potensi musik, tapi untuk terbentuk bandnya yang baru udah vakum di bandnya ini baru satu band, yaitu King of Stupid aja. Tapi yang lainnya itu baru-baru ini karena alat juga sudah difasilitasi oleh kampus, jadi mulai terbentuk band-band baru. Waduh, oke. Dari tahun 2020 sampai 2023 itu, bener lah. Apa sih kesulitan yang dialami saat membentuk band King of Stupid kemarin gitu? Ada nggak kesulitannya? Jadi gini, kesulitan kita dalam UKM Musik itu cuma gini, apa namanya, kesulitan untuk mencari alat. Jadinya kita untuk latihan itu perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke studio. Makanya Astungkare kurang lebih 2 bulan yang lalu Pak Komang Badre udah mulai memfasilitasi kita dalam bentuk sound, gitar, dan juga drum untuk di UKM Musik. Jadinya kita itu gampang untuk saat latihan ataupun berkegiatan. Itu aja berarti kesulitannya. Nah, nama bandnya kan King of Stupid. Kenapa yang tuh baru berdiri cuma. Oh ya, King of Stupid yang baru mulai. Kenapa tuh memilih King of Stupid menjadi nama band? Karena kan setahu saya secara harfiah King of Stupid itu artinya Raja Bodoh. Kenapa memilih Raja Bodoh? Kan ada banyak tuh kayak slang, ada 5 Seconds of Summer. Kenapa malah Raja Bodoh sebagai nama band? Boleh dijawab siapa yang mau Jadi jawab? gini, kenapa saya memilih King of Stupid itu? Karena saya terinspirasi oleh yang pertama itu bentuk namanya itu kan cuma singkat King of Stupid. Jadi saya terinspirasi oleh nama-nama band di luar negeri kayak King of Humble dan juga Lamb of God, dan juga ada juga band King of Panda dari Indonesia.
Makanya saya itu mau membentuk nama band yang singkat dan juga sangat bermakna. Kan juga banyak yang heran kok stupid kan gitu. Iya kok stupid, padahal kan nggak stupid kalian kan, kita mahasiswa kan, nggak mungkin Tapi aliran stupid. musik kita kayaknya stupid ya. Apa tuh alirannya, Stupid bagi genrenya apa? orang-orang kayak gini. Punk rock bisa, Punk rock rock. bisa ya. Oh, gitu. Oke. Mungkin stupid tuh kita buat King of Stupid tuh kan artinya raja bodoh ya. Ah. Sebenarnya di balik hal itu Ada maknanya. Ada maknanya. Apa tuh maknanya? Mungkin kalau misalkan kita pas tampil tuh ya, mungkin ada kesalahan apa kayak teknis kayak gitu ataupun salah kata kita kan ya wajar namanya King of Stupid bodohan, tapi di luar itu kita apa namanya itu ya membentuk suatu relasi-relasi yang membuat diri kita, band kita, orang lain tuh positif. Tapi jangan lihat hanya background kita, jangan lihat cuma dari nama saja, stupidnya aja. Tapi di luar itu kita membuat suasana ataupun ruang lingkup yang luar biasa positifnya kayak gitu. Dalam sekali ya ternyata maknanya. Iya, dalam banget. Bener-bener. Tapi kalau dibilang stupid sih emang kita stupid ya. Enggak dong, enggak stupid. Ya, kita bilang tuh kita stupid, makanya kita kuliah di sini. Kalau nggak kita, kalau emang udah pinter, mungkin lah nggak kuliah. Paling kan udah pinter kan? Iya sih Ya, bener. Tapi kan udah tamat SMA, nggak mungkin tamat SMA tetap Namanya bodoh. pendidikan kan pasti kita harus harus apa namanya, kayak berkarir gitu loh. Jadi harus walaupun kita dicam bodoh oleh orang lain, tapi kita menolak yang namanya kebodohan di Indonesia. Kayak gitu. Menambahkan gini juga, Pi. Tadi kan Sobi bilang kita itu menebar hal-hal positif juga. Di King of Stupid ini Ya. kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, kita tuh mulai gini, namanya mendesain sebuah baju. Contohnya kayak gini. Ya. Bajunya ini harga dasarnya itu kan 60.000. Terus 80.000. 80.000. Terus kita jual sama teman-teman atau fans kita yang ada di kampus ataupun di luar kampus, kita jual harga 100.000 Ya, ya. 100.000. Waduh, ada fansnya tadi. Iya. Nama fansnya apa? Mix Gini, stupider. Stupidar ya, stupidar. Kok Mitsui tadi dibilang? Nggak boleh nyebut gini ya. Oh, iya, nggak boleh. Jangan bayaran soalnya. Udah official ada. Aku nanti Iya, bakalan jadi apa? Stupider. Apa speeder? Ada Lanjut. YouTube-nya nggak? YouTube, akun YouTube, Instagram. Ya ada, tapi kelarin dulu Ini yang dong ini. ngomong. Ya, kelarin dulu. Nggak, ini kelarin kelarin dulu. Iya, lanjut. boleh. Untuk Baru yang sampai tadi kan, baju ya. Sampai baju, ya, baju. sampai baju. Kita jadinya kan dapat keuntungan lagi 20.000. Dari jual 80.000. Nah, dari itu. sekian baju yang terjual dapat kurang lebih upahnya kan kudu Sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Terus kita kumpulkan 30% kita pakai kas untuk bandnya, 70% lagi kita sumbangkan. Acaranya di jalur 11 di depan toko Glory. Kapan tuh acaranya? Waktu ada bencana Ya, ada bencana alam di Bencana alam. Yang longsor, banjir itu kayak yang gitu langsung. ya. iya. Oh iya. kan mumpung juga ada Aim apa Kim Kim Karangasem Indie Movement. Oh. Ya, itu juga mensupport banget di dalam apa namanya musik itu. Kelihatan nggak stupidnya, malah mawas diri. Nah, malah itu baik dah. malah. Itu dah. Iya. Kan orang lain lihat King of Stupid, wih kok raja bodoh, padahal kita di luaran sana membuat hal-hal positif ya, seperti ya. kayak bantuan, ada bencana alam, kita turun tangan juga, berdonasi lewat musik juga kayak gitu. Bagus lah itu. Tadi aku nanya YouTube-nya tuh, akun YouTube-nya, Instagram-nya apa? Coba dipromosin, mungkin kan teman-teman mau biar minta subscribe gitu. Oh ya. Boleh kakaknya yang ngomong, kakaknya diem-diem aja dari tadi. Oh, kalau Instagramnya mungkin dipegang sama Ardi ya, Ardi official ya kayaknya. Namanya sih King of Stupid. Nama Ya, YouTube-nya juga. di Instagram King of Stupid. Kalau di YouTube Shopee Bali Channel. Shopee Bali Ya, Channel. Shopee Berarti Bali Channel. pakai nama yang kakak gitu. Kenapa nggak Kayak bikin akun yang benar-benar akun King of Stupid? Masih project kayaknya ya, masih Oke, project. semoga Kalau di- bisa ya, Mas secepatnya. Dan terkenal secepatnya. Astungkare. Pertama kali manggung itu tahun berapa? Kalau manggung sebenarnya kalau saya pribadi suka musik tuh dari SD. Dari SD tuh dulunya masih manual ya, gitar sama vokal biasa. Belum pakai apa namanya, gitarnya masih manual kayak gitu dari SD. Belum kenal sama teman-teman yang sekarang yang diajak ngeband. Dari SMP sudah
mulai aktif juga SMA juga manggung-manggung di rumah, di acara sekolah juga kayak gitu. Dan sekarang di sini di STKIP mumpung sudah difasilitasi juga. Waktu ini kan kita ada diundang juga di mana namanya itu? Di Chandra Buana itu. Oh iya, aku nonton itu yang acara HUT konser itu kita ya. yang kesekian kalinya, Pi. Pertama kalinya kapan? Ingat nggak? Pertama kalinya waktu H-1 HUT PGSD. Oh iya. Waktu kita dadakan diundang di acara Jalur 11. Kita disuruh manggung di sana dadakan, makanya H-1 daripada kita latihan di studio, kan biasanya kita kan mengisi acara di HUT PGSD. Makanya kita langsung ke Jalur 11, langsung langsung latihan. Itu pertama kali kita gini tampil gitu. Jadi untuk tampilnya kita mungkin di luaran sana kita gini ya sempat pindah-pindah gitu ya. Kadang Wahyu main sama teman yang lain kayak gitu. Ada juga temennya main yang lain, tapi untuk misalkan ada event gitu kita diundang misalkan di luar kayak gitu, kita tetap tampil juga kayak gitu. Ada nggak selama manggung itu tuh bad experience atau best moment selama manggung di stage Best atau momennya. backstage yang Pasti, memorable? Ada pasti. Coba dong ceritain. Banyak sebenarnya juga. Yang paling bad sih waktu HUT ya. Dibilang bad ya menyenangkan. Ya. Soalnya waktu itu di pertengahan baru lagu kedua. Kita tuh diguyur hujan. Makanya panggung tuh nggak karuan. Ada officialnya yang tukupin sound. Gimana tuh? Di Chandra Buana. Oh, yang itu ya benar. Waktu itu hujan. Sudah. Terus serunya itu penontonnya pada bangun dan pogo di depan panggung itu loh. Itu yang buat kita tuh merasa bangga. Keren. Ada juga pas waktu kita diundang di Pura itu ya, kita pakai kostum kita tuh, tapi yang lain pakai baju adat kayak gitu. Itu juga, tapi kita tetap gini, tetap kok minta izin dulu kan kita diundang di Pura nih, tapi nggak di dalam kok, kita di luar di Jabenya. Sampai sana ternyata ada acara di Pura bukan gini. Oh, waktu di tapi luar biasa di sana gini, di Lili Gundi gitu. Tapi luar biasa gininya, sambutannya kayak gitu bagus banget. Tapi kita kostumnya yang salah gitu loh. Kostumnya punk. Kostum kita punk tapi salah padahal musik. ini gitu. Oh gitu. Jangan salah pakai baju adat. Itu udah. Keren. Banyak sebenarnya kejadian di panggung itu. Kayak kita sebenarnya kalau sebelum manggung tuh kita nervous loh sebenarnya. Iya, Nervous sebenarnya. Tapi back lagi ke nama band kita King of Stupid. Kan kita kalau kita nyebut itu kita mendownkan mental kita dulu. Mendownkan mental kita ulang dari awal, tata dulu biar kita mental kita terkumpul dulu baru kita manggung kayak gitu biasanya. Ya jadi kayak cermin ya itu, Ya, kayak cermin kita. Nah. King of Stupid, berapa sih jumlah personil King of Stupid? Jumlah kita ada 4 Kak. Ada 4. Ya, ada di drum, ada Kak Wahyu nih. Ada Kak Wahyu, dia megang di drum. Ada Septa Mulyana, dia megang di melodi. Ada Gajol atau Cahaya Mustika, dia megangnya di bass. Ada siapa lagi? Indra Indra ya, ada Indra. megang bass juga untuk cadangan Cahaya. Di saat Indra nggak bisa main, Cahaya gantiin. Gitu. Indra sama Cahaya Yang paling kadang gantian deh. nggak gini dia paling sibuk, Sibuk dia ngurus nggak punya waktu dia. ngurus pabrik dia. Pabrik bade. Kak Wahyu kan dari drummer itu kan susah ya, karena dari alat itu mahal. Tuh Kak Wahyu belajar dari mana tuh main drum? Ketok-ketok panci dia dulu. Betul sih, betul. Ini pertama kali kan tahu yang namanya drum tuh saat gini terinspirasi dari band Avenged Sevenfold. Dia kan punya drummer ya keren lah, makanya kalau itu pingin kayak dia bisa main drum dan penampilannya keren. Saat itu langsung Kak Wahyu mulai cari kayu, tuh dah main-main panci apa yang ada di rumah itu yang dimainin gitu. Setelah itu di rumah juga gini kita membentuk band juga, namanya The Poor, tapi bandnya itu udah gini nggak begitu tampil karena udah sibuk kerja, sibuk merantau ke luar negeri gitu.
drumnya sendiri itu punya Kak Wahyu, atau kapan Kak Wahyu bisa punya drum? Kan drum mahal ya? Sementara masih Drum dari gini di Iya, studio, iya, di tetap studio. main. Tapi kita kalau Wahyu kan dari jauh dia, dari Bubuk dia. Kalau kita di studionya ada, studio pribadi ada, tapi untuk latihannya Wahyu jauh ke Sibetan. Itu untuk studio latihannya ada kan di rumahnya Septa. Ada sebenarnya alat. Tapi untuk latihannya kasihan juga. Tapi kalau misalkan mau manggung kayak gitu kan, kita tetap kok cari, misalkan kita latihan di pertengahan nih di kota, tuh kita kan jaraknya juga jauh lumayan. Wahyu kasihan juga sana. Kita di pertengahan ketemu latihan di studio gitu. Tapi misalkan kalau Wahyu ada waktu, dia ke Sibetan kayak gitu. Oh gitu. Terus Kak Sophie selain nyanyi sebagai apa namanya kalau penyanyi, Vokal ya. vokalnya apa tuh lagi? Oh, kalau saya sendiri di vokal sama di rhythm. Apa itu, Rik? Rhythm tuh ngimbangin melodi. Kalau kita kan sambil megang gitar, ya keren gitar gitu. biasa. Kita biasa itu. Ya, gitar sambil vokal. Si melodi itu si Septa. Gitu. Jadi yang ngebass si Gajol dan ini drummernya kayak gitu. Oke. Pernah nggak ada kendala pas manggung seperti kayak kabel putus, kesandung kabel dan sebagainya gitu, pernah ada? Kalau saya pribadi pernah sih waktu main di Banjarnya nih Kak Sophie. Oh iya ya, ada itu. Waktu itu kan main sama Mr. Botak ya kayaknya. Ya sama Mr. Botak. Sama Mr. Botak. Setelah Mr. Botak main, terus kamilah main bertiga karena Kak Sophie kan ketua panitianya, dia nggak bisa main. Yang main Cahya, Septa, dan saya pribadi. Nah kan waktu itu kan mainnya pakai nadat, pakai udang. Nah itu dah saking ngasiknya main drum, entah kenapa nggak tahu udangnya tuh copot. Langsung apa namanya, nutupin Oh maksudnya udangnya gini. ya, nutupin mata gitulah. Itulah makanya sampai diketawain sama penonton-penontonnya. Tapi ya Stungkare mainannya bersih sih, mantap gitu. Sampai dapat applause banyak. Lumayan menambah hiburan itu. Ada 5 bulan yang lalu ya. 5 bulan yang lalu ya. Oke. Apalagi cuacanya ekstrim juga waktu itu. Waktu itu kebetulan saya sendiri yang ngadain acara di HUT STT itu. Cuacanya ekstrim, hujan, tapi antusias dari teman-teman dan masyarakat sana lumayan lah. Stungkare acaranya juga lancar. Aku mau nanya ke ketuanya, boleh kan? Boleh. Oke. Ketuanya kan menjabat dari Semester 1. semester 1. Apa tuh prokernya? Mungkin mau gini apa namanya? Mau rencana sih mau buat event gitu. Buat event. Ya. Oke, cara supaya teman-teman yang malas latihan tuh kakak gimana sih cara nge-handle teman-teman yang malas latihan? Ya apa namanya? Kita sih UKM-nya setiap awalnya hari Sabtu. Hari Sabtu karena terlalu ribut dipindah ke hari Minggu. Di sini latihannya apa di mana? Di sini. Oh, di sini. Kampus. Kan hari Sabtu apa namanya? Masih ada. SMA-nya masih di sekolah. Makanya dipindah hari Minggu di jam 11 siang. 11 Oh, jadi latihannya UKM musik di sini tapi kakak punya studio di Sibetan gitu. Oh. Kadang kita latihannya itu kan kalau kita latihan di kampus kan nggak tiap hari. Setiap hari Minggu. Kalau misalkan Itu formal gitu ya. Formalnya dari kampus. Band King of Stupid itu udah punya lagu yang diciptain sendiri atau belum? Kalau King of Stupid waktu ini kita kebanyakan mengcover lagunya SID ya, Superman is Dead. Tapi sekarang kurang lebih Stungkare ya lagi sebulan ini kita launching single pertama, yaitu judulnya Let's Go Pogo. Itu tetap alirannya tetap punk kayak gitu. Stungkare, tunggu aja teman-teman di YouTube-nya Sophie Bali Channel, juga di Instagram-nya King of Stupid, tetap pantau kayak gitu. Lagu itu ciptaannya siapa? Ada Kak Sophie. Waduh, keren, udah bisa ngaransemen lagu. Stungkare udah bisa Lagi 1 bulan ya rencana ini. kita rekaman. Udah ada tuh tanggal pastinya. Mungkin biar teman-teman bisa langsung nunggu itu tanggal itu langsung ditonton, kan bisa premier di YouTube kan? Mungkin di awal bulan.
Di awal bulan. Tadi nama akun Instagramnya kan King of Stupid ya? Iya benar. Kalau akun pribadinya boleh? Pribadinya. Heeh. Ya boleh. Boleh ada. promosi. Sedang promosi ya, siapa tahu kan ada yang mau follow, terus ada yang DM jadi nggak jomblo. Ya kakak, siapa namanya Kak Andrika? Akun Instagram Andrika 173 _ Pak Wahyu? Baik, untuk saya nama Instagramnya Wahyu Sulipan 686 ada di sini. Terus nama Facebook Ikomang Wahyu Aditya Divana ada di sini. Nama TikTok nama TikTok Mangbul ada di sini. Silakan di follow. Ya, kalau saya IG-nya Shopee_Bali. Kalau Facebook juga Shopee_Bali. Gampang kok, Shopee Bali. Kenapa kok SOPI. Bali pakai nama Bali? Karena dari Bali. Oh dari Bali, sangat cinta budaya. Ya, I love Bali, yes. Oke. Terus menurut pendapat kalian nih, ada nggak hal yang harus ditingkatkan, diperbaiki dari segi fasilitas, dari segi studionya, jumlah anggotanya, sama mungkin ya itu akun-akun yang harus dibuat gitu, ada nggak yang harus dibuat? Ada ya, banyak. Mungkin untuk perbaikan di kita tuh pasti banyak. Kalau di UKM sih, Siapa tahu kalau kan nanti WKWK bisa ya benar. membantu meningkatkan Ya. fasilitas kampus. Jadi saran kita gitu Ya, kepada ya. UKM musik. Ya. Wahyu dulu lah. Ya, menurut saya saran saya sih kita itu buatkanlah studio yang memang benar-benar fix untuk UKM musik. Oh, gitu. Gitu. Maksudnya bukan aja kita sekedar meminta aja, tapi tujuannya tuh biar pertama alat musik kita terjaga, biar nggak tercecer di luar luar kelas gitu. Yang kedua, biar suasana saat kita latihan main tuh nggak mengganggu tetangga ataupun kelas-kelas lain. Yang ketiga itu biar suara musik kita tahu apakah bagus atau kurang gimana gitu sih menurut saya. Kalau menurut saya pribadi sih, untuk teman-teman di UKM dulu ya, teman-teman di UKM musik, tetap jaga solidaritas kita, karena kita di sini bermusik bukan hanya untuk menghibur orang sebenarnya. Kalau saya pribadi bermusik ini untuk menghibur diri sendiri, kayak gitu. Menghibur diri sendiri otomatis orang lain akan terhibur, bener nggak? Iya benar. Ya, jadi tetap solid di UKM musik. Untuk misalkan nanti untuk musik kan di alat-alat kan udah dibilang sama Wahyu. Semoga difasilitasi ya. Pasti nanti seiring berjalan waktu kan pasti ada Mungkin bantuan emang lah. bukan kakak yang nikmati kan, kakak mungkin mau lulus, mungkin adik-adik tingkat Ya, yang untuk bakal adik-adiknya. menikmati fasilitas yang lebih baik ya kan. Ya, intinya tetap semangat, Semangat, untuk UKM musik berkarya. Iya. Ini kan genre lagunya itu punk rock tuh. Role modelnya siapa? Siapa sih panutan dari Stupid of King itu? Kalau kita selama ini kita gini itu Superman is Dead. Superman is Dead siapa? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Aku Ya, tahunya buka K-pop. YouTube aja. Aku tahunya K-popers. Kalau SID tuh? Enggak. Kalau Superman is Dead? Enggak. Kalau Jering tahu nggak? Tahu. Tahu Jering? Tahu. Nah, kalau Itu tahu Superman is Dead tuh gini Bali atau ke Bali. Oh pantas aku Ya. nggak tahu. Jadi Kalau kita cerita tentang Superman is Dead panjang. panjang banget Iya, nanti. iya. Jadi kita terinspirasi dari bandnya dia, karena yang pertama yang saya suka liriknya itu, nuansa liriknya itu berbeda dari band yang lain kayak gitu loh. Jadi keren banget. Membangun semangat anak Membangun muda semangat. gitu lah. Jadi kita bandnya di sini nggak ada, jarang kalau kita nyanyi lagu-lagu galau. Oke, ya, karena jadi punk ya. Iya, jadi kita musik keras menghidupkan gairah kayak gitu. Jadi keren kita niru Superman is Dead. Keren ya? Keren banget. Keren banget. Ntar aku cari deh Superman nanti is Dead cari itu ya. siapa. Ada satu pertanyaan lagi nih. Iya, Pertanyaan boleh. yang nggak boleh dilewatin di J Podcast, yaitu Iya. agak privasi sih sedikit. Ya, mungkin Nggak jawab apa-apa dari kan, sini ini ya. Dari privasinya? sana dah tanya dulu. Nggak apa-apa. yang kakak Andrika. Kalian ini ada pacar kah atau single, supaya mungkin ada secret admirernya atau ada yang pengagum-pengagumnya kakak, fans-fansnya kakak. Kalau dari sini kayaknya dia tuh belum udah kenalan sama ini? Sama siapa? Sama ini? Siapa nih? Andrika. Siapa nih? Kak Wahyu. Enggak, yang ini. Kak Andrika.
Kalau kita di King of Stupid, personilnya Wahyu, ada saya, ada Indra, Cahyana, ada Septa, berempat. Jadi untuk yang ini teman senior Tiang Niki, dia tuh di ketua UKM-nya. Ketua UKM. Iya, ketua UKM-nya. Oh gitu, Ketua UKM-nya. Semester 2 kan tadi? Iya. Oke. Keren ya semester 2. Aku semester 4 bahasa Inggris juga sih. Masa? Iya, nggak tahu ya aku ya. Bahasa Inggris ya. Aku bahasa Inggris. Jodoh mungkin kalian. Oh boleh. 08 berapa Kak? 081. 081 nih. Oh ya, nanti aku HP ku di belakang nanti aku ambil. Apa? Ini relationship atau single? Single. Oh single. Single. Kebetulan. Oh betul. Terus kakaknya sebelahnya? Astungkare. Astagfirullah nikah. Udah. Oh udah nikah? Udah, enggak, udah. Dia Belum udah punya pacar. Udah punya pacar ya. pacarnya belum punya, tapi ya gimana ada. Oh, ada TTM, HTS gitu. Enggak, udah punya? lama kok pacaran. Oh, Ya, Duda 2 tahun. makanya Kakaknya? aku lagi Kakaknya nyari. gimana? Hostnya juga harus tanya. Iya, hostnya harus ditanya dong. Aku single. Jadi Oh, single. kalau mau nggak? Single parent ya? Enggak. Oh, bukan. Jadi kalau saya ada. Oh, Kalau saya oh, ada apa? ya gitulah. Ada. Enggak kalau Gimana? kalau nggak ada, saya boleh. Ada. 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 Udah gini sih ya, punya target lagi 1 bulan. Enggak, Oh, belum, udah. belum. Masih jauh. Orang baru semester 4. Siapa? Tapi udah 24 boleh lah. Tapi nikah kira-kira di umur 30-an lah. Kelamaan. Apa ini gua buru-buru ya? Ya nggak apa. Karir dulu. Karir. Iya. Udah cukup lama ngobrol, boleh diminum dulu. Oh, iya. Boleh diminum. Hal yang saya tunggu. Nggak ditawarin dari tadi. Kak, minum Kak? Boleh. Nanti. Kalau dari ketua UKM-nya, kapan tuh bergabung? Kapan bergabung ke UKM musik? Awal sekitar bulan apa? Sekitar 1 tahun yang lalu. Semester 1 ya? Oh, dari semester 1. Semester 1. Dari semester. Ya wajar sih semester 1. Ya, dari semester 1. Waktu itu hujan-hujan. Cuman datang nggak semua gini. Apa namanya? Nggak semua personal. Cuman ya seberapa lah. Oh, Pak. Maaf nih, jujur dulu tuh di kelas kemarin sering banget ngelihat anak-anak semester 2 bawa gitar tuh ngapain sih dia bawa gitar? Ngamen Oh, dia. ngisi jam kosong. Isi jam kosong nyanyiin pacarnya kali ya. Iya nggak sih? Ya, Ngapel mungkin. tuh pulangnya. Ada yang ngapel pulangnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang punya gitarnya itu? Kakak yang bawa? Nggak. Nggak ya? Kak Andrika ya? Ya. Punya pengalaman nggak? Kan paling muda tuh di antara berdua ini. Ya. Punya pengalaman bermain musik udah di mana aja? Kalau pengalaman sih belum. Belum punya. Baru mau nyoba itu. Belum nyoba. Terus kemarin waktu SMA gitu mungkin punya band sendiri atau enggak? Punya tapi udah bubar. Udah bubar. Iya. Band-band sekolah gitu ekstrakurikuler. Iya. Oh. Apa namanya? Biasanya band-band kayak gitu kan emang kalau misalnya SMA tuh setelah tamat kan kuliahnya tuh beda-beda Kuliahnya Iya. beda-beda. kota, ada keluar kota. Jadi kan Makanya bubar. banyak yang bubar. kayak Waktu gitu. kumpul tuh nggak ada. Tapi untung sekarang ada STKIP ya. Iya, Oh, iya. Jadi musik ya bakat dari SMA tuh bisa disalurkan lagi ke STKIP. Jadi keren STKIP. Tepuk tangan dulu dong untuk STKIP. Plus. Oke, nggak nyangka kita udah ngobrol banyak. Makasih buat King of Stupid sama Terima kasih, ya. dua UKM-nya udah mau hadir di acara J Podcast kita hari ini. Tapi sebelum ditutup, kan akan ada satu penampilan lagu lagi ya untuk closing. Pemirsa J Podcast di rumah, semoga obrolan singkat kita hari ini dapat menginspirasi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Jangan lupa pantengin terus akun sosial media UKM Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amlapura untuk informasi dan bahasan yang menarik lainnya. Saya Basundar Loka dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Kita bisa, pasti bisa, luar biasa. Om Santi, Santi, Santi Om.